Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kalau sehat, saya ajak Anda lagi ngobrol dengan Bung Rocky. Ya, Bung Rocky, saya sulit untuk nanya kepada Anda ini. Udah saya, pokoknya saya serahkan aja kepada Anda deh. Anda mau ngomong apa aja nih soal Gibran yang tadi malam nggak hadir di acaranya debat cawapresnya TV One itu karena ini rame banget ini di apa di dunia maya itu. Heboh deh pokoknya. Ini bukan kolam yang bergolak ini. Indonesia bergolak ini Bung Rocky. Bagaimana menjelaskan ini? Tolong bantuin saya yang sedang kesulitan untuk memahami realitas ini. Ada orang yang takut pada kegelapan, namanya claustrophobia. Nah, kegelapan ya, gelap. Claustrophobia artinya takut pada ruang tertutup. Dia panik itu kalau ada ruang tertutup. Tapi ada orang yang panik pada ruang terbuka. Itu namanya debatofobia. Nah, ini masuk saya kira penemuan. Nah, ini positifnya ya, berarti Indonesia nanti akan menghasilkan Pilpres 2024 ini menghasilkan sebuah terminologi baru dalam sebuah kesehatan gitu ya. Itu kesehatan atau psikologi itu Bung Rocky. Itu kan lain kalau demam panggung ya udahlah karena mungkin gemetar segala macam. Tapi debatofobia ini semacam ketidaknyamanan atau bahkan menjadi fobia, artinya mau menghindar dari ruang terbuka itu. Ruang terbuka. Padahal politik adalah ruang terbuka. Namanya juga ruang publik, maka dia harus betul-betul disorot dari semua arah, terutama disorot ke arah otaknya kan. Jadi kalau ada orang yang takut untuk debat, padahal itu adalah fungsi dia primer, maka itu saya sebut aja mengalami debatofobia. Ya, ya, oke. Tapi yang kita maksud tentu Gibran mungkin, saya nggak tahu nih, kita lagi ngomong siapa nih. Tapi debatofobia ini juga kira-kira menurun. Kalau lingkungannya memang fobia untuk debat, itu juga akan diikuti oleh habitat di dalamnya tuh. Jadi Hmm. ekosistem debatofobia ini berlangsung di dalam wilayah di mana pengetahuan dan kecepatan berpikir itu tidak diunggulkan. Kan debat itu membutuhkan kecepatan berpikir. Mau ngaco nggak ada soal tuh. Yang penting Ya. cepet dulu. Belakangan nanti dirapikan pikirannya kan. Kan teknik debat itu cuma ngomong aja kan. Kan Hmm. dalam 20 menit, oke, ngaconya 10 menit, nanti dibetulin di belakang 10 menit lagi kan. Itu itu kan cuma ilmu yang bisa diajarin tuh. Tetapi yang nggak bisa diajarin adalah substansi, pengetahuan dasar, Hmm. kemampuan untuk menyusun argumen secara logis. Itu nggak bisa diajari dalam 20-30 menit. Apalagi dibuatkan keputusan KPU untuk belajar itu. Atau nggak ada ketetapan Mahkamah Konstitusi yang bisa mengajarkan orang untuk mampu berpikir cepat-cepat. Jadi kelihatannya ini akan jadi olok-olok dan sayang betul kalau Saudara Gibran itu yang mewakili aspirasi anak muda atau berupaya untuk meloloskan diri dari kepungan milenial justru menghindar dari forum milenial kan itu dasarnya kan. Ya, ya. Ini kan ini saya penting tanyakan pada Anda karena ini apa ya terminologi baru atau sindrom baru atau Anda sebut tadi debatofobia itu tulisannya seperti apa? Karena saya takut nanti kalau orang menyebut asam folat saya tulisnya asam sulfat. Debato itu gimana nulisnya debatofobia itu? Itu tulisannya biasa debatofobia. Itu Oke. sebetulnya sejenis mungkin nama nama baru yang bisa kita pakai di situ lalu orang akan oh Anda mengalami debatofobia tuh kan Hmm. kita bisa suka-suka kan nanti orang nanya ini FNN bikin sendiri iya nggak ada soal karena kita nggak ada namanya kan fobi berdebat itu nggak ada namanya tuh Ya, kan ya. orang tuh fobi kalau dia terasing dari sesuatu. Nah Hmm. ini orang udah masuk di lembaga publik masa dia terasing dari urusan-urusan percakapan publik kan itu ajaib kan. Ya, ya. Sebetulnya istilah debatofobia itu bertentangan dengan dalam atau secara istilah itu nggak mungkin ada tuh karena nggak mungkin seorang pejabat publik nggak bisa masuk di dalam situasi debat tuh. No pejabat publik justru harus berdebat dengan wartawan, berdebat dengan kandidat pesaingnya tuh. Jadi ini lucu nih, debatofobia ini semacam gaya berpolitik yang cuma ada di Indonesia tuh. Jadi ini apa ya? Believe it or not atau damn I love Indonesia gitu ya. Nanti biar orang yang akan sebutkan bahwa mati ketawa cara NKRI kira-kira begini. Iya. Jadi Oke. kita membayangkan bagaimana siapapun orang yang masuk di dalam wilayah publik, dia mesti bisa menghadapi publik, kan namanya juga tokoh publik tuh. Hmm. Jadi menghindar itu artinya ya berupaya untuk cari selamat. Ya kalau mau cari selamat ya jangan masuk di dalam urusan publik kan dasarnya itu. Tapi netizen itu udah keburu merumuskan bahwa Saudara Gibran mungkin
merasa bahwa dia akan dicincang lagi atau di roasting di media massa. Ya nggak ada soal. Memang orang akan bertumbuh sudah di roasting. Kan maksudnya begitu kan. Jadi nggak mungkin seseorang itu tampil dengan leluasa kalau dia tidak diuji dengan cara yang agak kasar misalnya. Itu artinya dia hanya ingin meloloskan diri tanpa diuji kan. Itu juga palsu tuh. Apalagi ini ujian dari Gen Z yang berupaya untuk menandingi pengetahuan Gibran. Kan Kodari bilang Gibran itu IQ-nya bagus betul. Dan Airlangga bilang Gibran itu setara dengan Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir itu kalau berdebat itu seluruh retorika dan kemampuan logisnya turun dan tumpah ke dalam panggung debat kan. Jadi mestinya konsisten. Nah, Pak Erlangga justru mesti datang dampingi Gibran, demikian juga Kodari supaya sebelum masuk di ruang debat ya dibisikin dong tekniknya kan. Jangan dibiarin dong. Masa Kodari bilang IQ-nya Gibran di atas Mahfud dan di atas Caimin, tapi dia nggak mau bertanggung jawab dengan ucapan itu. Demikian juga Pak Erlangga. Pak Erlangga menyebut Gibran adalah setara dengan Sultan Syahrir, ya mesti datang dong bantu kan. Jangan biarkan Gibran itu sendirian, kedinginan, walaupun dia lagi kepanasan, tapi dia merasa dingin di atas panggung. Ya, ya. Oke, jadi kalau Anda menyarankan ini ya, hadir aja gitu ya. Karena saya tadi sebelumnya di konten lain saya menyebutkan ya kalau kayak gitu lebih WO deh kalau udah begini daripada nanti bikin malu ketika di panggung gitu. Harusnya tuh naik panggung aja. Atau Hmm. 2-3 kali juga nanti dia biasa mengetahui, Ah, oh cara cara mengatasi kegugupan semacam ini. Cara untuk ngibul tapi metodologis ya semacam itu. Kan gampang kan? Oh, debat itu nggak perlu harus masuk akal. Yang penting mampu untuk mengendalikan pembicaraan dan masuk dalam hal-hal yang betul-betul substantif itu. Nggak semua orang juga yang naik panggung debat kan ada ilmunya atau punya pengetahuan yang memadai kan. Kan ini cuma kesempatan untuk memperlihatkan bahwa dia mampu mengendalikan akal dan mentalnya. Cuma itu. Soal substansi itu belakangan lah, gampang kan. Substansi itu bisa dipakai PowerPoint, walaupun orang yang pakai PowerPoint seringkali no power, no point at all itu. Tetapi ini kesempatan untuk Saudara Gibran itu menunjukkan bahwa dia akan menyumbang suara pada Pak Prabowo. Kan suara Gen Z kan dimungkinkan dari Gibran. Ya kalau Pak Prabowo nggak ada tambahan suara dari milenial dan Gibran, ya mestinya jangan jangan jadikan Gibran dong sebagai wakil presiden. Jadi saya kira juga Pak Prabowo mungkin udah panggil Gibran dan kasih nasihat maju aja, nggak ada soal tuh. Kalau nggak mampu menjawab ya dia boy aja di panggung kan nggak ada soal kan. hmm. Tetapi dia mesti hadir, jangan nunggu ya ada agenda KPU yang resmi. Ya debat itu nggak perlu tunggu agenda resmi. Agenda resmi justru yang akan ada bocoran, kisi-kisi itu nggak fair tuh. Jadi debat itu spontanitas, pertanyaan tidak bisa dikendalikan baik oleh panelis maupun oleh interupsi kan itu dilatih sebetulnya kan. Kalau Gibran misalnya menjadi pemimpin yang bagus, ya mulailah dari sekarang. Tapi kemudian orang menganggap ya nggak mungkin karena Gibran pasti dimenangkan walaupun debatnya dia tidak hadir. Jadi orang udah anggap ya makin lama makin kita tahu bahwa Pak Jokowi lah ketua KPU. Ya, ya. Oke. Tetapi kemudian apa ya relevansinya atau signifikansinya kemudian orang-orang debat dengan nanti kinerja dia ketika dia akhirnya menjabat sebagai seorang presiden atau seorang calon wakil presiden, bukan seorang calon tapi sebagai wakil presiden. Itu konsekuensinya Gibran nggak akan pernah tampil di depan pers kan. Karena Ah, pers juga merasa ya Anda dulu nggak debat ngapain kita tanya Anda. Jadi dia akan tersisih terus bahkan tuh. Itu konyolnya begitu. Gibran misalnya punya ide tapi nanti pers malas nanya tuh. Kan pers akan anggap ini pasti dia menghindar tuh. Jadi sebetulnya ini adalah semacam rencana buruk untuk sesuatu yang masih panjang tuh. Jadi Gibran merencanakan sendiri dia akan jadi buruk ke depan kan. Dasarnya itu kan. Sesuatu yang dimulai dari kegugupan, kegagapan, ketakutan, ya bolehlah itu 2-3 kali. Tapi kalau terus-menerus bersembunyi dari problem itu artinya nggak punya kapasitas. Karena kalau orang punya kapasitas, banyak betul orang pintar yang hari pertama dia nggak bisa ucapkan itu. Karena tidak terbiasa tuh. Kalau wartawan kan terbiasa tuh buat mencincang narasumber kan. ya. Tetapi kalau seseorang yang punya kapasitas, terus-menerus menganggap takut atau tidak penting tiba di forum publik itu artinya dia sebenarnya nggak punya kapasitas kan. Jadi kapasitas yang idle ini yang mesti diungkapkan. Udah ini akan jadi lanjutan mainan netizen. Saya dikirimin terus oleh
netizen buat minta evaluasi itu apa yang terjadi pada Gibran. Saya bilang saya nggak ngerti karena buat saya tuh ya nggak masuk akal aja. Ada orang mau tampil sebagai pejabat publik tapi tidak mau tampil di publik kan kan nggak masuk akal Ya, tuh. ya, ya. Ya, 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 karena itu ya itu aja kita saya sebutnya mungkin mengalami fobia untuk debatofobia. ya, oke. Eh, kan gini, ada dua hal yang saya kira berbeda ya. Satu, kemampuan dia bicara di depan publik itu satu hal. Yang kedua itu juga sebenarnya untuk mampu bicara depan publik itu kan dasarnya adalah pengetahuan yang dia miliki kan begitu, Bung Rocky. Ya kalau begitu Gibran usulkan aja bahwa oke saya hanya mau berdebat untuk hal-hal yang menyangkut pengalaman saya sebagai wali kota. Saya hanya mau berdebat untuk hal yang menyangkut keahlian saya dalam menggoreng martabak misalnya. Kan nggak ada soal juga tuh. Supaya atau saya mencoba untuk masuk dalam wilayah ilmu kimia misalnya. Supaya tolong ditanya pada saya rumus-rumus dasar dari Paham? komposit-komposit dasar semacam eh, belerang itu warnanya apa sebetulnya tuh baunya apa kira-kira itu kan atau juga usulkan bahwa saya menguasai nama-nama ikan tuh kan itu intinya kan jadi apapun nanti orang akan anggap bahwa ya ada juga pengetahuan Gibran di wilayah-wilayah tertentu fair aja nggak ada soal kan supaya juga panelisnya ngerti bahwa dia nggak akan nanya misalnya apa apa bedanya bintang dan satelit misalnya di langit dan sama-sama berkedip-kedip kan. Jadi itu intinya tuh supaya kita juga fair jangan tanya hal yang memang nggak diketahui oleh Gibran. Tetapi Gibran jangan nolak semua hal, semua tema tuh. Jadi kuasai aja dua soal tentang APBD misalnya tuh kan Gibran ngerti kan tentang fungsi BUMN yang selalu membantu dia di ketika jadi wali kota. Jadi itu intinya tuh. Walaupun orang tetap akan kasih nilai, tetapi paling tidak tampil dong. Kan itu mengecewakan, bukan mengecewakan Jensi memang nggak bermaksud untuk memilih Gibran, hanya mau menguji gitu. Karena bagi Jensi itu ya bukan Gibran representasinya, tapi Prabowo. Jadi Prabowo dalam usia yang udah matang itu justru diagung-agungin oleh Gensi. Kalau saya ketemu Gensi, saya tanya Anda dari foto-foto itu mana? Ya Pak Prabowo kenapa? Ya dia punya pengetahuan banyak, lucu dan ngerti tentang slang anak muda dan geboy-geboy gitu. Kalau Gibran, ya bagaimana kita tahu memilih di dalam banyak penampilan, justru yang terlihat adalah mulut yang terkunci itu. Apakah juga jalan pikirannya seperti itu terkunci juga? Ya sebenarnya saya nggak tahu, kalian yang lebih paham. Jadi sekali lagi ini konyol kalau ada pejabat publik tidak mau tampil ke publik. Ya, kan tetapi sebenarnya namanya fobia itu kan ketakutan pada sesuatu yang tidak berdasar kan begitu ya kira-kira kalau kita ya dasarnya. Jadi ini kalau kayak begini nih, sebenarnya debatofobia ini harusnya ada terapinya juga dong ya, Bung Rocky. Meskipun tidak mudah ya, namanya fobia itu kan sulit memang untuk dijelaskan gitu ya. Iya itu betul tuh. Fobia itu betul tuh, takut, cemas, gugup terhadap hal yang irasional tuh, yang dia nggak, yang ya bagi orang ya apa, takut naik pesawat. Padahal pesawat adalah wacana yang paling paling aman, walaupun mungkin dia pernah mengalami sesuatu, tetapi kemudian dia hubungkan dengan keadaan ketinggian tuh. Jadi dia mengalami fobia ketinggian, bukan pesawatnya yang dia dia fobiakan. Lalu psikolog akan periksa itu. Nah kalau kalau takut naik panggung, ya apa intinya takut pegang mic di depan kamera, takut untuk melirik lawan bicara tuh di dalam percakapan yang makin lama makin dalam kan. Itu kan fobia bagi orang yang tidak ingin masuk di dalam dunia publik. Tapi sekali orang bilang saya mau jadi pejabat publik, ya mestinya dia nggak fobi. Jadi ajaib itu orang yang mau beredar di wilayah publik tapi fobi itu dua kali fobi itu. Fobi pertama, fobi karena dia nggak ngerti apa yang mesti diucapkan. Fobi kedua, dia salah pilih medan. Mestinya dia tinggal aja di kamar gitu. Tapi bisa juga kalau dia tinggal di kamar tertutup, dia kena klaustrofobia. Jadi bahayanya, di tempat yang tertutup dia mengalami klaustrofobia, di tempat yang terbuka dia mengalami debatofobia. Jadi poin-poin semacam ini yang mesti didampingi oleh psikiater. Kita hanya bisa menduga-duga itu ada gejala apa sebetulnya di dalam perjalanan hidup seseorang. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Ini apa untuk jadi cawapres tidak fobia, tapi untuk debat justru fobia. Oke, ini khas. Nah, saya kira itu kesimpulannya tuh.
Ya, Jangan bertanya loh kenapa Anda menjadi cawapres tuh. Kan Anda mestinya fobia juga dong. Kan itu ruang ya. publik. Oh iya, tapi kan ada yang memeluk saya dari belakang itu, yaitu Pak Prabowo misalnya. Lalu Pak Prabowo ditanya, apa betul Pak Prabowo memeluk Gibran? Ya enggak lah, Gibran udah dewasa kok Pak Prabowo bilang begitu. Berarti dia memang dipeluk oleh bapaknya itu. Nah kalau begitu mestinya ketua tim sukses yang mengajari debat adalah Pak Jokowi aja. Lalu orang tanya lagi, lah Pak Jokowi juga nggak bisa tuh debat. Jadi orang anggap ini DNA kalau gitu. Oke, ini bukan, saya kira karena masalahnya fobia, jadi bukan wilayah kita sebenarnya. Ini perlu seorang Ya, kita ahli cuman ya. Ya, cuman lihat aspek-aspeknya aja tuh. ya, Jadi ya, silakan para psikiater terangkan pada Gen Z kenapa seseorang yang mewakili kepentingan Gen Z justru takut berhadapan dengan Gen Z. ya, ya, oke. Tapi terima kasih. Saya kira ini Anda menyumbang satu kosakata baru dalam bahkan ini mungkin juga istilah-istilah di dunia psikologi dan kesehatan, jadi debatofobia. Oke. Terima Ya, kasih. tiba-tiba kita temukan di FNN istilahnya debatofobia. Yes, terima kasih, Bung Rocky. Tetap normal. Ya. Ya.